Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Wahyu Wibowo Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengganti oli Viscofen pada kijang LGX. Yo. Kebetulan sekarang hari Minggu, teman-teman pada mancing mania. Kita di rumah saja, kita mengganti oli Viscofen pada kijang LGX. Seperti kita ketahui, pendinginan pada kijang ini menggunakan pendinginan air, dan untuk fan atau kipasnya ini masih menyatu dengan engine atau mesin, artinya belum menggunakan extra fan yang digerakkan oleh motor listrik. Jadi tergantung pada putaran mesin. Kalau putaran mesin pelan, kipas juga berputar dengan pelan. Kalau putaran mesin kencang, berarti kipas juga seharusnya normalnya berputar dengan kencang. Tapi untuk kijang LGX ini, pada kipas di sini ada yang namanya Viscofen. Jadi Viscofen ini berputar tidak mesti sesuai dengan putaran mesin. Bisa lebih lambat atau bisa sama dengan putaran mesin. Kalau lebih cepat mah tidak mungkin. Jadi tergantung kondisi. Jadi ini normalnya kipasnya ini pada saat putaran mesin masih dingin, ini kipas atau fan ini berputar lebih lambat karena di sini masih agak selip nih. Jadi di sini semacam ada koplengnya Viscofen itu, jadi masih agak selip. Tapi ketika nanti seiring dengan kenaikan suhu mesin, maka Viscofen ini akan semakin seret, sehingga yang tadinya pada saat suhu mesin masih dingin, ini putarannya lebih lambat dibandingkan dengan putaran mesin. Tapi pada saat suhunya sudah mulai panas, ini bisa jadi nanti putarannya sama dengan putaran mesin, sehingga karena berputarnya lebih cepat kipasnya, ini menarik anginnya atau nyedot anginnya bisa lebih maksimal. Jadi kenapa ini kita ganti? Jadi di sini ini pada permasalahan mesin kijang LGX ini sebenarnya ada permasalahan terutama berkaitan dengan sistem pendinginan. Untuk sistem pendinginan seperti radiator, seperti pompa air, ini sudah kondisinya sudah bagus, cuma terjadi permasalahan pada saat putaran idling atau pada saat putaran mesin idle, kemudian AC dinyalakan, kemudian kita posisinya berhenti agak lama. Contoh ketika kita di lampu merah, kita berhenti misalkan setengah menit atau semenit, itu suhu mesin nanti akan naik mendekati ke setengah. Padahal untuk kondisi normal ini seharusnya kijang seperti ini tidak boleh sampai ke setengah. Kalau sampai setengah itu berarti ada sesuatu yang tidak normal berkaitan dengan sistem pendinginnya. Karena temperatur normalnya itu seharusnya setengah kurang untuk jarum indikator panas mesinnya. Sehingga bisa kita simpulkan, nanti kita akan mengganti oli Viscofen yang ada di kipas ini. Karena ini pada semua putaran mesin ketika jalan, mau pakai AC maupun nggak pakai AC, kondisinya normal. Mau kecepatan rendah mau kecepatan tinggi, kalau posisi berjalan itu kondisinya normal. Itu artinya berarti hembusan angin dari depan, radiator angin, hembusan dari depannya anginnya itu kondisinya lancar dan bisa mendinginkan radiator. Tetapi sebaliknya ketika posisi kita berhenti, kemudian AC tetap kita nyalakan, ini berarti kan hembusan angin dari depan berkurang, sedangkan sedotan dari kipas ini juga sudah mulai lemah karena Viscofennya sudah tidak bagus. Lain halnya kalau pada saat berhenti terus AC tidak kita nyalakan, aman. Karena beban antara menggunakan AC dengan tidak menggunakan AC itu berbeda, sehingga dibutuhkan pendinginan yang lebih bagus pada saat menggunakan AC.
Jadi cuma satu permasalahan saja, tapi itu kalau kita biarkan saja dampaknya bisa menyebabkan terjadinya overheat dan akan merembet sampai kemana-mana kalau sudah overheat, terutama ke kepala silinder yang berbahaya. Oleh karena itu hari ini kita akan coba mengganti oli Viscovan pada mobil Kijang RGX. Semoga dengan kita mengganti oli Viscovan ini, putaran kipasnya ini ketika pada saat AC tidak dinyalakan, mau jalan mau berhenti, itu kondisi temperatur mesin tidak nyampe setengah atau mencapai suhu yang ideal. Bagaimana cara menggantinya? Saya kira ini bisa dilakukan di rumah. Nanti tinggal ini kita lepas. Ini di sini ada 4 mur baut, ini mur. Nanti 1, 2, 3, 4 kita lepas dengan menggunakan kunci 10. Kemudian kita angkat kipasnya, baru nanti kita lakukan pembongkaran. Mungkin di sini tidak bisa kita videokan semua pelepasannya karena di sini tempatnya juga agak sulit. Mungkin nanti kita skip videonya. Yang penting mungkin teman-teman sudah gampang lah untuk lepas ini, cuma 4 baut. Nanti kita lepas, baru nanti kita lakukan pembongkaran Viscovan. Dan silakan bisa membeli oli Viscovan. Kalau susah cari di bengkel ya silakan beli di online saja, sudah tersedia cukup banyak dan harganya murah. Kalau nggak salah kemarin 15.000 ya per botol. Nanti kita butuhkan 2-3 botol saja. Oke, ikuti cara penggantian oli Viscovan. Setelah keempat murnya terlepas, kemudian ini kita turunkan ke bawah. Nanti ini plat bagian bawah ini kita copot, kemudian bisa kita tarik ke bawah. Cara melepas dek ini cukup mudah, kan ini posisinya agak ngumpet, nyotengnya agak sulit. Nah, tinggal ini ada klipnya, kita tarik klip bagian dalam. Nah, kena. Yang sebelah sana juga sama, jadi cukup mudah saja nih. Ini tidak kita perlu lepas di sini, tapi dari bagian dalam saja, jadi nggak usah menggunakan alat apa-apa, cukup tarik pakai tangan. Kemudian di sini ada tengah-tengah, kita lepas saja. Udah, tinggal kita angkat kipasnya. Nah, ini adalah penampakan dari kipas Viscovan pada Kijang. Dimana di sini ada sensor pemanasnya ini. Nanti kita lepas dari sini. Kita lepas 1, 2, 3, 4. Kita lepas kipasnya. Baru nanti kita lepas baut menggunakan obeng nih. 1, 2, 3, 4. Kita lepas yang ini dulu
1 2 3 4. Bisa menggunakan kunci sok atau kunci T10 atau sok 10. Terakhir kita buka ini 1 2 3 4, karena ini biasanya kenceng, kita hati-hati buka ini supaya tidak srek. Cara paling amannya kita menggunakan kunci atau open ketok supaya tidak srek. Sekali lagi mohon maaf ini karena nggak ada yang megangin. Ini kita skip saja untuk gambarnya karena nggak bisa kalau sambil nyoteng sambil ngetok ini. Setelah kita ketok, kita buka. Kita ciriin saja ini, kita kasih goresan supaya nanti ketika kita masang bisa lebih mudah, lebih raket lagi. Walaupun aslinya juga nggak diciriin nggak apa-apa, cuma memudahkan dalam pemasangan saja supaya plus plek seperti sebelum kita buka. Ciriin saja supaya nanti ketemu lagi di sini. Tinggal kita buka, tinggal dibuka. Bila sulit dibukanya tinggal bantu dengan ketokan, dengan palu juga nggak apa-apa. Tadi ini sudah kita ketok, malah bukanya sulit lagi. Sebentar. Ini adalah Viscovan setelah kita buka, bisa kita lihat. Nggak tahu ini sudah berapa lama tidak diganti, ternyata sudah tidak bening lagi, sudah seperti ini. Oli Viscovannya sudah layak untuk diganti.
Oke, nanti kita ganti. Ini kita bersihkan dulu, kita buang oli viscofenya. Nah, untuk karet ini, karet tidak perlu kita lepas. Karena apa? Nanti kalau kita lepas takutnya ini karetnya melar, sehingga kalau melar nanti akan menyulitkan dalam pemasangan. Jadi baiknya karetnya tidak usah kita lepas saja, biarkan saja, daripada nanti melar harus kita potong sedikit, repot, nanti tidak bisa rapat. Dan untuk nyari karetnya juga tidak gampang. Oke, selanjutnya kita bersihkan, kita tiriskan, kemudian kita isi dengan yang baru. Tetap ikuti di Wahyu Wibowo Channel. Selanjutnya ini kita bersihkan, kita tinggal tiriskan seperti ini. Nanti kemudian kita lap-lap. Ternyata sudah sangat kotor sekali ini viscofenya. Sudah lama ini kayaknya tidak diganti. Ini setelah kita tiriskan udah keluar untuk sedikit visco olinya.